Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26, Malah Tersenyum Tanpa Salah. Senyum Arfian mengembang, ada rasa bangga dalam hatinya. Jalan malam seperti ini merupakan suasana baru yang mereka lakukan setelah menikah. Arfian dan Aluna tak hentinya menciptakan kenangan manis dalam pernikahan mereka. Aluna juga merasakan pengorbanan Arfian dan usaha pria itu untuk membahagiakannya. Berbeda saat masih menjadi istri Effendi dulu. Aluna tersadar dari lamunannya. Dia menatap ke sekitarnya. Ternyata Arfian sudah menghentikan motornya di parkiran. Wanita itu pun menarik dirinya dan langsung turun dari motor. "Kamu melamun ya?" tanya Arfian pada Aluna yang sedang membuka helmnya. Aluna menggeleng. "Aku hanya sedikit mengantuk," ujar Aluna dengan tersenyum tipis. Arfian tak percaya. Dia tahu jika ada sesuatu yang Aluna pikirkan. Pria itu pun melepas helmnya dan menyusul Aluna turun dari motor. Di parkiran saja, keduanya sudah bisa mendengar suara yang ramai dari salah satu permainan. "Ayo," ajak Arfian dan menautkan tangannya pada sang istri. Sejenak, Aluna melihat ke arah tangannya. Lalu, wanita itu melempar senyum pada Arfian. Keduanya pun berjalan memasuki arena pasar malam yang begitu ramai saat ini. Arfian sebenarnya merasa khawatir, apalagi banyak sekali perempuan di sana. "Ke tempat yang agak sepi aja," ajak Aluna. "Kamu mau naik wahana apa? Ayo, jangan pikirkan aku," sahut Arfian. "Aku tidak suka naik wahana." Perkataan Aluna membuat Arfian melongo di buatnya. "Terus, kita ngapain di sini?" seru Arfian dengan tatapan tak percaya. "Jajan," Aluna menarik tangan Arfian dan membawanya menuju stand penjual makanan. Arfian membulatkan matanya saat terhenti di sebuah stand makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kuahnya berwarna merah, belum lagi isiannya beraneka ragam. Melihatnya saja, Arfian sudah tak berselera. Namun, berbeda dengan Aluna yang menatapnya dengan tatapan berbinar. Sudah lama sekali dia tidak memakan makanan itu. "Pak, topoki campur odengnya satu porsi ya," seru Aluna. "Makan yang lain saja, itu tidak sehat," bisik Arfian sembari mencubit pelan tangan Aluna. "Hidup hanya sekali, sayang sekali kalau tidak makan makanan ini. Hanya sekali saja, tak akan membuatmu mati selepas memakannya," balas Aluna. Selesai dibungkus, Aluna pun membayarnya. Dia mengambil makanan yang sudah dia beli dan menarik tangan Arfian menuju stand lainnya. Keduanya pun kembali terhenti di stand gurita bakar. Memang antriannya lumayan banyak, tetapi Aluna tak mempermasalahkan. Melihat penjual memasaknya dengan api besar, membuat Aluna terpukau. "Aluna, kompornya kotor. Kita beli di restoran saja," bisik Arfian. Dengan kesal, Aluna menepuk pelan lengan pria itu. Suasananya beda. Apa sejak kecil kamu makan di restoran terus? Memangnya gak pernah makan makanan seperti ini?" desis Aluna. Arfian mengerucutkan bibirnya sebal. Kakinya pegal terlalu lama berdiri menunggu pesanan Aluna jadi. Jika di restoran, dia pasti akan dilayani dengan cepat. Tapi sekarang, lihatlah, dia mengantri hanya untuk satu porsi gurita bakar.
Nah, sudah. Ayo, pesanan Aluna selesai diberikan. Wanita itu pun membayarnya dan mengajak Arfian pergi. Jajan lagi, apa tidak cukup? Seru Arfian dengan tatapan tak percaya. Ceka, mana cukup? Ayo kita lanjut ke stand berikutnya, ajak Aluna dengan semangat. Arfian hanya pasrah. Dia membiarkan Aluna menarik tangannya pergi entah kemana. Namun, karena terlena dengan keantusiasannya, Aluna menarik tangan Arfian dengan asal. Tak sengaja, bahu Arfian menabrak seorang wanita hingga membuatnya meringis kesakitan. Aduh, masnya gak apa-apa, tanya wanita itu sembari memegang tangan Arfian. Arfian segera menepisnya, dia segera menjauhi wanita itu. Sementara Aluna, dia segera mendekat ke arah wanita itu berniat ingin meminta maaf. Mbak, maaf ya, ujar Aluna dengan perasaan tak enak. Mbak, kakaknya gak apa-apa itu, tanya wanita itu sembari menunjuk ke arah Arfian. Kakak, Aluna menoleh ke arah Arfian. Matanya membulat sempurna saat melihat kondisi Arfian saat ini. Bergegas, Aluna menghampiri Arfian dan menahan tangan pria itu yang akan kembali menggaruk lehernya serta tangannya. Gatal sekali, lirih Arfian. Nafas Arfian terdengar memburu. Aluna yang panik segera mendudukkan Arfian di kursi terdekat. Lalu, wanita itu mengecek saku jaket Arfian mencari sesuatu di sana. Dia kembali mengeluarkan tangannya setelah mengambil ponsel Arfian dari sana. Telepon Vion sekarang, seru Aluna dengan panik seraya menyerahkan ponsel milik pria itu. Tidak perlu, kita pulang saja. Perutku sangat mual, lirih Arfian memegangi perutnya. Obat, kamu pasti punya obatnya kan? Seru Aluna. Arfian menggeleng, dia menyandarkan kepalanya pada perut Aluna seraya memejamkan matanya. Jangan pingsan sekarang, pulangnya gimana? Aku gak bisa bawa motormu, seru Aluna dengan panik. Arfian tengah tersenyum, menatap Aluna yang sedang mengaduk bubur dengan raut wajah kesal. Keduanya pun kembali ke rumah sakit, seperti waktu lalu. Malam tadi, untungnya Aluna menelpon Reza, sehingga mereka berdua langsung membawa Arfian ke rumah sakit karena sudah tak sadarkan diri. Aluna panik, bahkan dia sampai menangis. Tapi lihat pria itu sekarang, Arfian justru malah tersenyum tanpa salah. Apa kamu khawatir? Tanya Arfian yang mana membuat kegiatan Aluna terhenti. Enggak, aku enggak ada khawatir sama kondisi kamu. Lain kali, gak usah bawa obatnya. Bawa racun hama aja sekalian. Biar gak usah repotin banyak orang. Sindir Aluna. Arfian terkekeh pelan. Dia tahu jika saat ini Aluna tengah kesal dengan dirinya lantaran tak membawa obatnya. Obat yang Arfian minum memang dikhususkan sebagai obat alergi. Setiap disentuh oleh wanita tubuhnya akan bereaksi seperti orang yang terkena alergi. Seharusnya Arfian memakai pelindung diri, seperti memakai sarung tangan dan menghindari tempat yang ramai. Namun, malam tadi Arfian hanya berniat ingin mengajak istrinya berjalan, jalan dan menciptakan kenangan indah. Agar, Effendi tak lagi terkenang dalam ingatan Aluna. Buka mulutmu, titah Aluna dengan ketus. Aku tidak ingin bubur, minta pada koki rumah sakit, masakan yang lain. Kenapa harus bubur? Tolak Arfian yang mana membuat Aluna memasang raut wajah datarnya. Tunggu di sini,
Aku minta Fion agar memberi obat penurut padamu. Aluna berniat akan beranjak, tetapi Arfian justru memahan lengannya. Pria itu menatap sang istri dengan mata berkaca-kaca. Kenapa dari tadi kamu terus memarahiku? Aku sedang sakit, manjain dong. Bukan malah dimarahi. Kalau Arega sakit, pasti kamu memanjakannya. Tapi, giliran suamimu ini sakit, malah dimarahi. Sebenarnya suamimu itu aku atau Arega? Aluna molongo tak percaya. Bagaimana bisa Arfian merajuk di saat seperti ini? Ini bukan saatnya kamu merengek. Aku jadi bingung. Yang mana bayi yang mana suamiku? Astaga, Aluna menepuk keningnya. Dia sungguh pasrah dengan apa yang terjadi saat ini pada dirinya. Raut wajah Arfian berubah dingin saat melihat kedatangan Fion beserta seorang pria parubaya yang menggunakan jas yang sama dengan Fion. Keduanya pun berjalan mendekati Arfian dan terhenti di sisi berangkar pria itu. Arfian sedikit melirik ke arah Fion yang menyapa Aluna dengan menganggukkan kelalanya. "Dad, lihat kan, istri Arfian sangat cantik. Sayang sekali aku telat bertemu dengannya. Jika tidak, aku bisa menikahinya," bisik Fion pada pria di sebelahnya yang mampu didengar oleh Arfian. Arfian menatap tajam Fion. Dia terlihat seakan ingin memakan pria itu hidup saat ini. Melihat tatapan Arfian, membuat nyali Fion menciut. Dia bersembunyi di belakang pria parubaya itu dan menghindari tatapan Arfian padanya. "Jadi ini istri Arfian ya? Salam kenal Aluna. Saya Dr. Randy, ayah dari Fion," ujar pria itu yang ternyata adalah ayah kandung dari Fion. "Ini Dedi Kulal. Dia akan jadi Dedi mertuamu kalau kau cerai dari Arfian." Perkataan Fion mengundang kekesalan Arfian. Pria itu menarik jas Fion berniat ingin memukulinya. "Sinai kamu, mau ku tarik matamu itu, hah?" seru Arfian dengan tatapan tajam. Dr. Randy menghela nafas pelan. Dia menatap tajam putranya hingga membuat pria itu tak berani berkutik. Arfian kembali merebahkan tubuhnya. Dia mengawasi Fion yang masih berada di belakang tubuh sang Dedi. Fion sudah cerita. Aluna satu-satunya wanita yang bisa kamu sentuh. Benar kan? Tanya Dr. Randy pada Arfian. "Ya, dan tolong jaga putra Om agar tidak terus mengedipkan matanya ke arah istriku," desis Arfian yang mana membuat Fion kelabakan. "Enggak Dad," seru Fion ketika sang Dedi menatapnya dengan tajam. Dr. Randy menghela nafas pelan. Tatapannya beralih pada Aluna yang masih memegang mangkok berisikan bubur sarapan Arfian. Apa yang dikatakan Fion adalah benar adanya. Aluna memang wanita yang cantik. Namun, satu hal yang Randy bingungkan. Dari sekian banyak wanita cantik, kenapa hanya Aluna wanita satunya yang dapat menyentuh Arfian? "Sepertinya kalian memang ditakdirkan bersama oleh alam," ujar Dr. Randy dengan tersenyum tipis. Aluna dan Arfian saling pandang. Tangan Arfian pun terangkat dan meraih tangan istrinya itu untuk ia genggam. Dengan bangga dan penuh rasa percaya diri, Arfian menunjukkan pada Dr. Randy jika Aluna memang dilahirkan untuknya. Sore ini Arfian sudah boleh kembali pulang. Fion juga sudah meresepkan obatnya. Om harap kamu tak lagi melupakan obatmu. Jika dia mati, aku yang jadi suami Aluna, seru Fion yang mana membuat semuanya melongo. Terkecuali Arfian, yang justru bersiap akan menghajar Fion dengan tiang infusnya.
singai kamu, biar Dai jahit sekalian bibirmu itu. Sore hari Arfian sudah bisa kembali pulang, walaupun beberapa ruam di tubuhnya belum juga hilang. Hanya bekas merah, dan mungkin besok sudah hilang sepenuhnya. Setelah mobil terhenti, Aluna lebih dulu turun. Lalu, dia membantu Arfian untuk turun dengan meletakkan lengan pria itu di atas bahunya. Kamu harus beli sarung tangan, biar gak kejadian seperti semalam. Titah Aluna. Sahut Arfian dan fokus berjalan. Setibanya di kamar, Aluna langsung merebahkan Arfian di ranjang. Dia melepas sepatu pria itu dan juga jaketnya. Aluna merasa, baru beberapa waktu lalu dia membawa Arfian pulang dari rumah sakit. Dan hari ini, dia akan melakukan kejadian yang sama. Aku mau lihat Arega dulu, pamit Aluna. Arfian mengangguk, dia membiarkan Aluna melihat keponakannya. Sementara Arfian, dia mengecek ponselnya. Ternyata ada beberapa pesan masuk yang Reza berikan padanya. Penasaran dengan isi chat itu, Arfian pun membukanya. Matanya membulat sempurna saat membaca pesan yang Reza berikan. Tak berlama-lama, Arfian segera menelpon asistennya itu. Bukti sudah kuat, penjarakan wanita itu. Jangan sampai dia kembali membuat masalah dalam kehidupanku. Biarkan wanita itu mengaku. Siapa yang menyuruhnya? CK, ayah dan anak sama saja. Selalu membuat masalah, titah Arfian dengan raut wajah kesalnya. Baik Tuan, sahut Reza sebelum sambungan mereka terputus. Bersambung.